Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu pertanyaan paling panas di dunia keuangan saat ini. Ini pertanyaan yang lagi ada di benak semua orang. Tapi, untuk benar-benar nemuin jawabannya, kita nggak bisa cuma lihat ke depan. Justru kita harus mundur jauh ke belakang, ke asal-usul uang itu sendiri. Yuk, kita mulai petualangannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, sejarah singkat uang. Gini, untuk ngerti masa depan, kita harus paham dulu masa lalunya kan? Kita akan lihat evolusi cara manusia bertukar nilai dari zaman barter sampai kita kenal uang kertas. Perjalanan uang itu, kalau dipikir-pikir, sebenarnya adalah cerita tentang gimana manusia terus-terusan cari solusi buat masalah. Dan semuanya dimulai dari solusi yang paling pertama, sekaligus yang paling ribet, sistem barter. Sistem barter ini super nggak efisien. Coba deh bayangin, Anda punya sapi, butuhnya kayu bakar. Tapi orang yang punya kayu bakar malah cuma mau sayuran. Ribet kan? Jelas, makin lama sistem ini makin nggak praktis. Nah, karena barter ribet, muncullah ide baru, kita pakai aja barang-barang yang umum dan berguna sebagai standar mata uang. Tapi, solusi ini malah nimbulin masalah baru yang menarik banget. Dan contoh paling pas buat cerita ini adalah cangkang kerang. Jadi masalahnya cangkang kerang ini apa? Kurangnya kelangkaan. Gampangnya gini, orang bisa aja tinggal jalan ke pantai, kumpulin uang sepuasnya, daripada capek-capek bertani atau berburu buat cari makan. Ini jadi aneh banget situasinya. Orang-orang punya setumpuk uang berupa cangkang, tapi mereka kelaparan. Akhirnya, cangkang itu jadi nggak ada harganya sama sekali. Nah, ini poin kuncinya. Kalau sesuatu nggak langka, nilainya bakal hancur. Oke, untuk ngatasin masalah kelangkaan tadi, manusia beralih ke logam mulia. Emas dan perak kan, nggak bisa gitu aja dipungut di pinggir pantai. Ini akhirnya menciptakan sistem yang jauh lebih stabil. Inovasi koin ini bikin perdagangan jadi jauh lebih gampang. Tapi, ya namanya manusia, para penguasa waktu itu mulai serakah. Mereka pengen punya uang lebih banyak dari jumlah logam yang mereka punya. Dari sinilah muncul bentuk penipuan yang baru. Caranya, mereka mulai nyampurin logam yang lebih murah ke dalam koin emas atau perak. Tiba-tiba, nilai koin itu bukan lagi dari bahan logamnya, tapi murni cuma dari cap penguasa. Nilainya jadi cuma soal kepercayaan. Nah, pergeseran inilah yang membawa kita ke evolusi selanjutnya. Evolusi berikutnya ini didorong oleh satu hal, kenyamanan. Bayangin aja bawa koin berat kemana-mana. Makanya, para pedagang di Tiongkok sekitar tahun 618 Masehi nemuin ide jenius yang disebut uang terbang. Intinya, ini adalah surat kertas yang dijamin dengan koin asli. Oke, masuk bagian 2, pemisahan besar. Selama ratusan tahun, uang kertas ini selalu terikat sama sesuatu yang nyata, yaitu emas. Tapi, semua itu berubah di abad ke-20. Ikatan itu putus, dan uang pun meninggalkan emas. Puncaknya itu tahun 1971. Hubungan antara dolar AS dan emas resmi diputus total. Artinya apa? Artinya uang sekarang bisa diciptakan begitu saja dari udara kosong, tanpa perlu ada jaminan fisik apapun. Nah, sekarang kita lihat implikasinya di zaman modern. Angka ini luar biasa. 40% dari seluruh dolar AS yang beredar saat ini itu dicetak hanya selama masa pandemi COVID. 40%. Terdengar familiar kan? Ini persis seperti masalah cangkang kerang tadi. Terulang lagi. Bedanya, sekarang yang ngumpulin cangkang itu bank sentral. Ketika suplai uang membludak tapi jumlah barang dan jasa segitu-gitu aja, ya nilai uangnya anjlok. Fenomena inilah yang kita kenal sebagai inflasi. Jadi, ini bukan soal harga barang yang makin mahal loh. Ini soal daya beli uang kita yang makin melemah. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, uang real versus uang representatif. Dari semua sejarah tadi, ada satu kerangka berpikir penting banget yang bisa kita ambil. Dan ini bakal mengubah cara pandang Anda tentang apa itu nilai. Jadi gini, semua yang kita omongin dari tadi, mulai dari cangkang kerang, dolar, sampai bahkan kripto, itu semua cuma uang representatif. Itu cuma alat tukar. Uang real, itu ya barang dan jasa yang beneran kita pakai, yang menopang kehidupan kita. Ponsel yang lagi Anda pegang, kursi yang Anda duduki, makanan yang Anda makan, nah itulah uang real. Semua ini adalah hasil dari bisnis-bisnis yang produktif yang jadi sumber nilai sebenarnya di dalam sebuah ekonomi. Oke, bagian terakhir, jawaban yang tak terduga. Sekarang, dengan bekal kerangka berpikir baru ini, ayo kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Gimana nasib kripto? Jawabannya mungkin bakal sedikit mengejutkan. Jadi, ini dia jawabannya. Sebenarnya nggak penting-penting amat apakah kripto bakal gantiin dolar atau enggak.
Kenapa? Karena kripto, kalaupun sukses, ya cuma jadi bentuk lain dari uang representatif. Sama kayak dolar, sama kayak cangkang kerang, fungsinya cuma jadi alat tukar untuk membeli barang-barang yang nyata. Lalu, apa yang bisa kita ambil dari sini? Pertama, coba ubah cara bertanya Anda. Bukan lagi mata uang mana yang bakal menang, tapi tanyakan di mana nilai yang sesungguhnya diciptakan. Kedua, prioritaskan untuk memiliki uang real, yaitu bisnis-bisnis produktif. Dan ketiga, jangan terlalu pusing soal mata uangnya apa, karena aset produktif ini akan terus menghasilkan nilai. Nggak peduli kita pakai dolar, rupiah, atau kripto sekalipun. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang penting banget untuk direnungkan. Anda lebih pilih pegang mata uangnya atau pegang perusahaan yang menghasilkan uang itu? Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.